أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di siang ini kembali kita dapat bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah, kita lanjutkan dengan sama-sama kita mengkaji hadis-hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan segala pengikutnya hingga yaumul kiamat. Kita akan membahas hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judul hadisnya adalah patuh kepada ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam itu sumber utamanya dua ya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah. Kalaupun nanti ada landasan ajaran agama Islam yang lainnya, diantaranya adalah ada qiyas ya, ada ijma, nanti ada lagi Marsalihul Mursalah ya, ada Sadul Darai, ada Al-Istihsan dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah hasil daripada sebuah istihad dari para ulama-ulama. Jadi ketika sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, apabila engkau dapati ya, di Yaman masalah-masalah, maka dengan apa engkau menghukuminya? Maka kata Mu'az bin Jabal, aku akan menghukumnya dengan kitabullah. Fa illam tajid fihi, jika engkau tidak mendapatkan masalah itu atau solusinya di dalam kitabullah, bima tahdi, dengan apa engkau menghukuminya? Apa kata Mu'az? Sa'abdi bisunnati Rasulillah, maka saya akan menghukumi atau mengambil hukum dari As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Fa illam tajid fihi atau fiha, jika engkau tidak mendapatinya, ya tidak menemukan solusinya ataupun tidak jelaskan secara gamblang lewat sunnah Nabi Muhammad SAW, apa yang kau lakukan? Maka kata beliau apa? Sa'ajtahid ra'i, aku akan beristihad dengan pikiranku, dengan istihadku, dengan pola pikir. Ya, ini ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber utama ajaran Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada pandangan-pandangan ahli, ya cendekiawan atau tokoh bangsa ya, atau ilmuwan yang nampak sekilas begitu bagus ya,
Ya, ada mengatakan, oh ini pandangan yang beda dengan yang lainnya. Ini pandangan yang cukup menarik untuk dianalisa misalkan gitu ya. Tapi ternyata apa? Ya, statement yang disampaikan oleh ilmuwan ataupun tokoh ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun yang ngomong itu kiai, ya kiai, Gus, ya Habib, apapun dia, ya Syekh, kalau memang bertentangan dengan ajaran Islam, maka yang kita patuhi adalah ajaran Islam. Gitu, ini adalah standarnya ya, yang harus kita miliki. Maka poin pertama yang ingin disampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah di sini menjelaskan tentang keutamaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke dalam hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, beliau ini ahli sufah ya, yang tinggalnya di teras Masjid Nabawi. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang miskin. Tapi miskinnya tidak membuat dia menjadi peminta-minta atau pengemis. Ya, yang mengeksploitasi kemiskinannya untuk mendapatkan rasa iba dan kasihan daripada orang kaya, tidak. Ya, dia menjadi orang yang sangat paham hadis Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di antara sahabat-sahabatnya yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau ini. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha sekala istrinya. Ya. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi dijelaskan, ya, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi ini dua penyebab utama ya. Dua penyebab utama binasanya kaum sebelum kita, ya, manusia-manusia terdahulu, ya, di hadapan para nabi-nabinya adalah apa? Karena banyak mempertanyakan sesuatu yang tidak penting. Ya, ini ya. Yang kedua apa? Banyak menentang nabinya. Nah, ini. Ya, maka yang ingin disampaikan selanjutnya adalah di sini larangan banyak bertanya atas suatu perintah atau larangan yang sudah jelas. Ini penyebab binasa yang pertama nih, kaum atau manusia terdahulu. Jadi banyak bertanya. Ya bukan berarti nggak boleh nanya ya, tapi nanyanya nggak penting gitu loh. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Tinggalkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa oleh pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maka kata Nabi, ya, jika aku melarang sesuatu pada kalian, jauhilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian, kerjakan semampu kalian. Nah, ini saya ada dua poin ya. Yang pertama apa? Kalau Allah melarang kita, maka tinggalkan, jauhi sekuat tenaga.
Jangan berzina, sekuat tenaga tinggalkan zina. Jangan main judi, tinggalkan sekuat tenaga main judi. Sekarang judi kan bukan hanya offline ya. Dulu ada yang namanya togel ya. Togel itu kepanjangan apa? Togel, tolol dan gilo. Togel, tolol dan gilo. Sebelumnya ada judi yang legal. Ada podcast. Ya, kalau yang seusia saya mungkin tahu nih. Ya, SDSB. Ya, SDSB. Sumbangan sosial sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, itu ya. Ya, nyumbang tapi pengen dapat hadiah. Itu namanya judi itu. Ya, 4 angka. Jadi zaman itu togel dilegalkan. Karena kenapa? Kita masang angka 4 buntut angka banyak. Ya. Pokoknya antara 1 sampai 10 gitu ya. Itu tuh yang di situ. Itu sibuk di mana-mana ketika itu tahun 80-an itu. Kalau kita lagi belanja ke warung itu ngomongin, semalam apa yang tebus? Ya, itu yang kalau seusia saya ngalamin ngelihat gitu ya. Paket juga saya apa nih itu kan. Untung saya nggak main juga tuh. Waktu itu nggak percaya. Lu kan iya. Makanya kalau ada larangan itu prinsipnya apa? Tinggalkan sekuat tenaga, tinggalin. Nah sekarang ada yang namanya judol ya, judi online. Jadi online tuh kalau nggak salah ada 7 macam tuh. Ada yang namanya slot ya, slot, kasino, poker, apalagi tebak skor ya. Ada apa lagi? Ada lagi jenis katanya judi namanya Zeus, dewa Zeus ya. Zeus ya. Nah itu katanya tuh. Jadi itu simbol katanya kalau udah dewa Zeus turun ke bumi katanya ini tanda kemenangan gitu. Ya, termasuk juga ya kamuflase juga nih game online. Ya. Anak-anak kita itu bisa main judi online kenapa? Karena ada judi online yang hanya daftar dengan biaya 5.000 saja bisa ikut judi online. Sangat miris sekali ya. Saya tahu 2 minggu yang lalu saya ada pelatihan di Bandung terkait dengan penangkalan judi online. Ya. Di Jawa Barat Bapak, ya Allah, ternyata Jawa Barat itu paling tinggi judi online. Ada 800.000 pelaku judi online di Jawa Barat. Ada orang Bogor nggak sini? Kabupaten Bogor ada? Kabupaten Bogor, Kota Bogor ada. Ternyata di Jawa Barat yang paling tinggi tingkat pelaku judi online-nya ada di Bogor dan Kabupaten Bogor. Kota dan kabupaten. Luar biasa tuh. Ya, ada kalau nggak salah di Bogor itu 300 ribuan. Yang ketiga Kabupaten Bekasi. Biasa ya. Dan di dunia Indonesia paling tinggi 2 jutaan. Ya jadi Jawa Barat pertama juaranya 800.000 sekian, kemudian ada Jawa Tengah. Kalau nggak salah Jawa Tengah itu 500.000 ya, Jawa Timur juga tinggi 300 ribuan. Luar biasa Pak. Jadi akumulasi itu semuanya ada 2 juta lebih. Kita mengalahkan Macau, mengalahkan Las Vegas. Ya, di sana ada ini ya apa namanya? Kasino segala macam ya. Tapi ternyata di sana yang main judi di sana hanya para apa namanya? Ya orang kaya semua di sana mah. Di Indonesia maaf gitu ya, anak-anak usia 11 sampai 17 tahun main judi online. Ya, pengangguran main judi online. Bahkan di kampung Banjar di daerah mana Tasik ya. Itu ada satu kampung itu terkenal dengan julukan kampung slot.
Ustadznya geleng-geleng kepala, malu ini gimana nih. Kepala desanya ustadz, RT RW-nya ustadz. Kita bingung kok kampung kita disebut kampung slot. Kenapa itu? Ternyata tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Nah ini ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini. Ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka prinsipnya adalah apa? Tinggalkan sekuat tenaga. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah semampu kita. Beda ya. Jadi kalau meninggalkan larangan bukan semampu saya. Sekuat tenaga kita tinggalkan. Tetapi ketika kita melaksanakan perintah Allah semampunya. Sholat nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring gitu ya. Puasa bagi yang sakit bisa batal puasanya. Atau puasanya hanya setengah hari saja, boleh dibatalkan. Atau ketika dia melaksanakan safa perjalanan jauh gitu ya, mendapatkan keringanan dari Rasulullah, nggak apa-apa. Ketika melaksanakan perintah bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dia, begitu. Tetapi terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, maka sekuat tenaga jauhi zina. Jangan begini, semampu saya Pak Ustaz ya. Soalnya kenapa? Banyak pun cewek-cewek cakep. Wah. Jangan, hati-hati. Ya sekuat tenaga kita tinggalkan zina gitu ya. Perjudian, apalagi minuman keras. Semuanya sekuat tenaga kita tinggalkan. Yang bilang begini, kalau nggak mabuk nggak apa-apa kan ya? Enggak. Ya, ulama sepakat ada kaidah kullu khamrin haramun. Setiap yang namanya minuman keras, mau itu memabukkan atau tidak memabukkan, mau itu banyak atau sedikit, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi antum jangan terkecoh juga ya. Ada jualan misalkan apa tuh di minimarket ya, ada minuman alkohol yang kadarnya itu 0, sekian persen alkohol. Itu bahasa marketing doang tuh. Sebenarnya ada kandungannya 0,0001 gitu ya. Saya pernah nanya ke seorang pedagang di minimarket, Mbak kok ini dijual tempat beginian sih Mbak? Tempat umum gitu ya. Iya Pak, kata sih nggak mabok. Masa sih Mbak nggak mabok? Tahu tuh Pak katanya. Gitu kan? Itu pacar saya kemarin minum, mabok katanya. Berarti ada alkoholnya ya. Nah itu nggak boleh. Tetap mau sedikit mau banyak harus kita tinggalkan sekuat ya tenaga kita. Baik ya. Nah contoh di sini ada sebuah peristiwa nih. Perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad SAW dalam hal perintah haji. Nabi Muhammad bersabda, hai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Kemudian Tuhan berkata, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ya. Nabi Muhammad tidak langsung menjawabnya, sampai si fulan ini menanyakan itu 3 kali. Gak mau langsung jawab itu. Ya. Maka Nabi berkata apa? Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya orang-orang ya. Nah sebelum ada jawaban apa? Jika aku jawab iya, jika aku iya katakan iya gitu ya, pasti kalian tidak akan bisa melaksanakan haji setiap tahun, tidak sanggup. Sekarang aja waiting listnya udah berapa puluh tahun? 40 tahunan ya haji ya. Ini mau setiap tahun wajib gimana? Maka ini betul sekali sikap Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat apakah haji setiap tahun. Nabi mendiamkannya sampai si pemuda ini atau laki-laki yang menanyakan 3 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku katakan iya, ya kalian tidak akan sanggup melaksanakannya menjadi wajib tiap tahun. Ini subhanallah ya. Jadi kalau dalam melaksanakan perintah Allah, itu laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalkan sholat khusyuk. Sholat khusyuknya sahabat beda dengan khusyuknya kita. Ya, ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika anak panah menancap di tubuhnya, ya ada sahabat mau mencabut panah itu. Kata Ali apa? Tunggu, aku mau melaksanakan sholat dulu.
ketika aku sholat, cabutlah anak panah itu. Subhanallah, itu saking khusyuknya sholat, anak panah dicabut, Ali bin Abi Thalib tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Kalau kita gimana? Jangankan itu, kecoa lewat depannya udah bingung ya. Kecoa, cicak lewat, tikus lewat, nyamuk di pipi. Nah, maka di sini kekhusyuan dalam sholat ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Jangan dipaksakan loh, jangan. Oh, saya pengen kayak kiai ini ibadahnya, jangan, hati-hati. Lihat dulu, yang pertama apa? Keilmuan kita, gitu ya. Kemudian kekuatan fisik kita, ya, pembiasaan kita. Bagaimana? Apakah kita sudah biasa dengan amalan seperti yang diamalkan oleh kiai? Yang kita lihat begitu sungguh mengagumkan ibadahnya. Ya, maka kata Nabi apa? Amalan yang paling baik adalah madawama sahibuhu wa in qalla. Yang berkelanjutan, yang kontinu, meskipun sedikit, nggak apa-apa sedikit. Ya, kita sedekah misalkan sehari 1000, ya mampunya segitu. Ya, tapi setiap hari dia. Jangan sampai apa? Kayak si Fulan tuh. Wah, kalau sekali sedekah 1 juta. Coba antum sedekah 1 juta gimana coba? Apakah dibolehkan? Ya. Nggak boleh. Karena kenapa? Bisa-bisa apa? Ada hak-hak orang lain yang menyitang jawab antum itu terabaikan. Bisa saja dipaksakan gitu ya. Sedekah 1 juta, blek langsung. Tiba-tiba apa? Dapurnya ngebulnya kurang banyak. Ya, anak istri pada kebingungan makan apa. Atau mungkin kualitas makanannya enggak memenuhi kebutuhan gizinya, gitu kan ya? Kan ini kan nggak bagus kan? Makanya nggak boleh begitu. Maka yang paling baik adalah apa? Pertengahan dalam hal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hal meninggalkan larangan, menjadi prinsip utama adalah apa? Ya, tinggalkan sekuat tenaga kita. Nah ini ya. Kemudian ketika sahabat banyak yang menanyakan hal-hal gitu ya kepada Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan perintahnya gitu kan, maka Nabi mengatakan ya, turun ayat atau wahyu ya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Maidah ayat 101. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian niscaya menyusahkan kalian. Ya, saya mungkin pernah cerita terkait dengan kisahnya Bani Israel. Ya, wa idh qala rabbuka lil wa idh qulna lil apa ayatnya itu? Ketika Allah memerintahkan ya untuk menyembelih seekor sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya, ketika itu ada seorang ya yang tokoh Bani Israel menanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Ya, terkait dengan peristiwa pembunuhan. Mereka pun datang kepada Nabi Musa ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Wa idh qala Musa liqaumihi, maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berkata kepada kaumnya, Nabi Musa pun berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih 1 ekor sapi betina. Tapi bagaimana respon mereka tuh? Ketika mendapat perintah ini, jawabannya apa mereka? Ya Nabi Musa, jelaskan kepada kami sapi yang gimana? Sapi betina yang bagaimana? Ya, apakah sapinya itu masih perawan, gitu ya? Apakah sudah pernah melahirkan dan beranak gitu ya? Jadi gitu ya, sapi kan kita sulit membedakan antara sapi yang sudah beranak sama sapi yang masih gadis gitu ya, masih perawan bahasa kitanya itu ya. Bingung kan? Itu dipertanyakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai ditanyakan juga warnanya apa? Yang bagaimana warnanya?
Ya, setelah turun wahyu ternyata apa? Warnanya adalah kuning keemas-emasan. Ya. Nah, sapi yang warnanya kuning keemas-emasannya sulit didapatkan. Ya, udah gitu sapi yang belum pernah beranak lagi. Sulit tuh. Coba kalau di awal ya, ketika ya kaum Bani Israil gitu ya, Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Stop di sini. Siap. Kami akan menyembelih seekor sapi betina. Udah. Nggak ada detailnya spesifiknya bagaimana gitu ya. Udah gampang, banyak sapi betina. Tapi karena mereka bertanya, ya sehingga apa, pertanyaan ini sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya, malah bikin mereka sulit untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi udah gitu ya. Maka ketika kita sholat nih, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, laksanakan sholat ya. Tapi pengen sholatnya yang khusyuk. Gimana sholatnya yang khusyuk? Ya semampu kamu. Nggak enak kalau semampunya. Kayak saya pengen sholat saya khusyuknya seperti sahabat Nabi, seperti para wali-wali Allah. Pengen kualitas yang tinggi, nggak bisa, sulit sekali. Maka jangan dipaksakan. Ya, kalau bahasa agamanya hal seperti ini disebut dengan at-takalluf, membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita bisa tanggung. Jangan. Allah saja ketika membebani kita dalam kehidupan dunia ini, apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Ya. Allah tidak membebani manusia itu dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung. Kita sudah tahu kualitas ilmu kita, sudah tahu kualitas iman kita gitu ya, sudah tahu kebiasaan-kebiasaan kita, pengen kayak seorang yang begitu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kualitas ibadahnya luar biasa. Bertahaplah semuanya. Gitu ya. Ini ya, maka nggak boleh nanya yang macam-macam atau nuntut yang macam-macam, laksanakan sajalah gitu. Maka di sini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa yang menyebutkan sejumlah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kapan itu terjadi hai Ali?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Fitnah-fitnah tersebut terjadi jika ilmu dipelajari untuk perkara selain agama dan ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan, serta amalan ukhrawi dijadikan komoditi untuk kepentingan dunia." Hati-hati nih ya. Jadi ilmu bukan sebatas diilmui, tapi diamalkan. Gitu ya. Ilmu yang sudah kita amalkan itu pun bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan ukhrawi. Ya janganlah gitu ya. Masa-masa misalkan mau pilkada nih. Wah, gitu ya. Lagi sholat jadi imam di videoin gitu ya. Padahal sebelumnya nggak pernah jadi imam gitu kan. Jangan. Lagi wudhu gitu kan ya, di center itu kan supaya di setting, latihan dulu nih. Tag pertama latihan apa wudhunya yang bagus gitu ya. Dibuat yang bagus wudhunya. Latihan dulu seminggu. Latihan wudhu. Udah gitu di tag bikin video yang bagus. Janganlah. Karena kenapa? Semua amalan-amalan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah mengatakan ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah kita katakan kan ya. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai ini. Nah, ini awal fitnah ya yang akan dialami oleh umat Islam ketika apa? Ilmu hanya sebatas untuk hal duniawi saja. Kan fitnah itu kan sudah muncul sekarang ini kan. Ya. Orang makin pendidikannya makin tinggi ya. Dulu S2, S3 itu langka di Indonesia. Ya, S1 aja udah bangga banget. Tahun 90-an ke sana ya. Wah, S1 udah bangga banget deh. Tapi sekarang ya luar biasa. Tapi kenapa kok makin banyak orang pintar, dunia ini makin kagak jelas? Gitu kan? Nah, ini bisa jadi ada indikasi bahwasannya apa? Ilmu hanya sebatas untuk mendapatkan jabatan duniawi. Kan gitu ya? Kan gitu. Makanya penting nih kita memanusiakan manusia. Gitu ya. Kalau di Jepang itu lebih manusiawi loh. Ya, di Amerika untuk pekerjaan lebih manusiawi. Yang dilihat skillnya, pendidikannya apa, diabaikan tuh.
Jadi apa dulu? Skillnya gimana? Skillnya bagus nggak? Meskipun dia lulusan ini itu nggak sesuai dengan pekerjaannya, tapi dia skillnya bagus, itu sudah dihargai manusiawinya, kemanusiaannya. Ini mah ya Allah, ada yang pendidikannya S3 tapi begitu terjun ke dunia kerja nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Ada yang gitu banyak. Ya, maaf saja sekarang ini untuk mendapatkan skripsi, ya, tesis, disertasi, sekarang sudah ada jasa penulisnya. Di Bekasi ada tuh di pinggir jalan, ya, menerima jasa penulisan skripsi, tesis dan disertasi dengan analisa yang tepat. Kalau zaman-zaman dulu ketika saya masih kuliah, ya, itu bikin skripsi kita yang bikin, gitu ya, bikin tesis kita yang bikin, gitu ya. Kalau sekarang enak, tinggal apa yang dibuat, apa judulnya apa, sampaikan aja ke tim itu, tinggal kita bayar berapa. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu kan ya, enak banget. Nah itu ya, ini masalah sebenarnya, fitnah yang datang kepada kita. Selanjutnya adalah yang poin yang kedua tadi adalah keutamaan untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Yang kedua adalah keutamaan menjauhi larangan. Ini ya, Umar bin Khattab keluar menemui manusia kemudian berkata, aku larang kalian bertanya kepada kami tentang sesuatu yang belum terjadi, karena kami mempunyai kesibukan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Jadi gitu, ya, tidak boleh menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Itu nggak boleh tuh, ya. Kalau sudah terjadi tanyakan, nggak apa-apa. Misalkan begini, Ustadz, gimana nanti kalau kita sholat di bulan kiblatnya kemana ya? Jawabannya pasti itu ke Mekah, ya. Cuman arahnya itu kemana gitu kan ya? Misalkan kita katanya planet apa? Planet Mars itu ya, katanya bisa ditempatkan oleh manusia di sana, yang duduk gitu ya. Kalau kita tinggal di sana, misalkan ada nanya tuh, kemana kiblat kita? Arahnya kemana? Ya. Dulu kan awal-awal muncul tuh tahun 90-an, kalau nggak salah abad ke-19 ada yang menanya gitu ya. Tapi oleh ulama-ulama itu diabaikan semuanya, sehingga pertanyaan itu pun hilang. Karena kenapa? Belum kejadian gitu loh. Belum kejadian, buat apa nanya seperti itu? Itu yang tidak dibolehkan. Ya, atau ada dalam benak kita kekhawatiran sehingga kita bertanya gitu kan. Padahal itu belum terjadi, nggak usah ditanyakan. Udah, ya. Maka kata ulama apa? Al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu adalah bagian daripada sebuah solusi. Jadi kalau kita belum tahu saat ini, bisa jadi besok tahu, gitu ya. Besok belum tahu apa jawabannya, bisa saja seminggu yang akan datang jawabannya ada, dengan adanya waktu berjalan, gitu ya. Jadi jangan debak-debak, capek kita. Ini nggak boleh, ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, kalian jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena aku dengar ini Ibnu Umar, karena Umar bin Khattab melaknat penanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, itu nggak boleh ya. Udah, nanyakan sesuatu yang sudah terjadi. Zaid bin Sabit ditanya tentang sesuatu yang berkata, sudahkah ini terjadi? Jika orang-orang berkata tidak, Zaid bin Sabit berkata, biarkan hal tersebut hingga terjadi. Jadi kalau ada yang nanya begini, Zaid nanya, udah terjadi belum? Belum, Ustaz. Ya udah, tunggu dulu, ya, sampai hal itu terjadi, gitu ya. Mas'ud berkata bahwa aku bertanya tentang sesuatu kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian ia berkata, apakah sebelumnya hal tersebut telah terjadi? Aku berkata, belum. Ubay bin Ka'ab berkata, biarkan kami hingga hal tersebut terjadi. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kami akan beristihad mengeluarkan pendapat kami untukmu. Ya gitu ya. Jadi jangan menanyakan sesuatu lah, karena menanyakan sesuatu yang belum terjadi itu kan akan apa? Akan membuat kita itu habis energi kita untuk sesuatu yang nggak penting. Ini sebuah larangan nih, ya, sebuah larangan bagi kita. Ya begitu pula yang lain-lainnya. Kalau Allah larang, tinggalin saja, nggak usah nanya-nanya apa sih hikmahnya sih. Allah katakan nggak boleh makan daging babi misalkan. Apa hikmah balik itu? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah larangan mempersulit diri.
Nah, kita nggak boleh ya bikin susah diri kita ya. Dalam hal ibadah nggak boleh. Ya, dalam hal yang lain pun nggak boleh. Tapi kita fokus dalam hal ibadah misalkan. Karena ada orang yang berdalih, ini kan ibadah, gitu kan? Saya pengen ibadah yang lebih banyak dari yang biasanya, gitu kan? Jangan. Kalau memang itu sulit untuk dilakukan, maka lebih baik lakukanlah yang mudah dan bisa kita laksanakan. Begitu, ya. Dari Sauban radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, sejumlah kaum dari umatku akan menggelincirkan para fuqaha. Mereka akan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, mereka umatku yang paling jelek. Jadi kalau nanya ke ustadz juga jangan nanya yang sulit-sulit. Gitu maksudnya tahu ya? Bukan berarti nggak boleh nanya nih, gitu ya. Jadi nanya yang di pertanyaan yang tidak biasa gitu loh, tidak umum. Ya mungkin bacaan dia banyak lah gitu ya, tetapi ditanyakan olehnya ya kepada ustadz tadi tuh, sehingga jamaah juga pada nanya apa dia ya, kita nggak paham tuh. Ya kadang ada gitu kan, ada orang nanya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya dia itu berilmu. Ada gitu ya, itu nggak boleh maksud itu ya. Ada kan ya, menunjukkan bahwasanya wawasannya luas. Itu jangan, hati-hati tuh. Ya bertanyalah ya kepada sesuatu yang dibutuhkan untuk diamalkan. Itu maksudnya. Ya, jadi pertanyaan sulit di sini bukan artinya nggak boleh nanya yang sulit, bukan. Menanyakan sesuatu yang bukan untuk diamalkan, tetapi sebatas untuk apa? Untuk menguatkan ego dia, gitu ya. Untuk menunjukkan kepandaian dia. Nah, itu nggak boleh tuh. Maka dikatakan mereka umatku yang paling jelek. Imam Hasan berkata, hamba-hamba Allah yang paling jelek ialah orang-orang yang mengikuti pertanyaan-pertanyaan jelek, kemudian membingungkan hamba-hamba Allah dengannya. Gitu. Contoh misalkan ditanya, ya terkait dengan misalkan sifat Allah gitu ya, ya terkait dengan zat Allah lah nanya, Allah ada di mana? Nah, menurut saya itu kalau pertanyaan begini nggak usah nggak usah diperluas. Gitu ya. Ada yang mengatakan Allah di ars, di atas, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, gitu kan? Sudah, ini adalah perdebatan ulama. Kan sempat ya di YouTube ramai itu. Ya, saling jawab-menjawab gitu ya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan saja udah. Gitu ya. Enggak bagus tuh. Diperdebatkan ribut. Gitu ya. Ini enggak bagus. Al-Auza'i berkata, jika Allah ingin mengharamkan keberkahan ilmu pada hambanya, dia memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit di lidahnya. Sungguh aku lihat mereka sebagai orang-orang yang paling sedikit ilmunya. Justru orang yang banyak nanya, yang menjelimet, itu dianggap orang yang ilmunya sedikit. Oleh seorang ulama yang bernama Al-Auza'i. Gitu ya. Ibnu Wahab berkata dari Imam Malik, aku berada di negeri ini Madinah. Mereka tidak suka banyak bertanya yang dilakukan manusia sekarang ini. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh nanya, tapi nanya yang manfaat, yang diniatkan untuk diamalkan. Langsung kepada poin yang terakhir atau 2 slide lagi di sini terkait dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Yang pertama adalah wajibnya menghindari semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu ya, wajib ya, tinggalkan ya. 2, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Di sini sudah ada yang mampu poligami? Nah, udah. Jadi laksanakan 1 dulu dah gitu. Ya. Jangan sampai apa? Ya, melakukan poligami yang menimbulkan kezaliman gitu kan, jangan. Karena belum siap, gitu kan? Yang ketiga, Allah tidak akan membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini kita yakini ya, yakin kita itu. Ya, maka kita jangan menyusahkan diri kita dengan membebani, ya membebani masalah, gitu ya. Ingatlah kalau punya masalah, kita masih punya Allah, gitu. Ya, sehebat apapun masalahnya. Yang keempat, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Karena kita itu pengen yang sulit, malah yang mudah ditinggalin. Gitu kan ya? Ya, pengen tahajud 11 rakaat. Akhirnya apa? Enggak tahajud.
Padahal ada pilihan gitu ya, bisa 2 rakaat aja tambah 1, 3 cukup. Sholat duha pengen 8 rakaat atau 12 rakaat gitu ya. Padahal bisa saja cukup 2 atau 4 gitu ya. Malah nggak dilaksanakan karena pengen yang lebih banyak ya, ternyata itu menyulitkan baginya. Yang kelima, menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada bahaya, itu lebih baik apa? Dihindari bahaya itu. Gitu, kayak kita sholat nih. Kita sholat, tiba-tiba di hadapan kita ada ular kobra begini. Kita lanjut sholat apa berhenti? Berhenti, kabur. Gitu, jangan deket-deket, coba gua mau nguji keimanan gua kan gitu. Jangan. Jangan ya. Jangan sombong. Itu orang yang yang konyol gitu, kayak gitu ya. Yang keenam, larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Jadi nggak usah lah suka debat kusir, nggak usah. Nah sekarang zaman digital kan yang WA tuh, wah lagi panas-panasnya nih. Ya ada kubu ini, kubu itu gitu ya. Wah subhanallah, kenapa sih begini? Kenapa dia mendukung ini? Kenapa begitu? Udah, nggak usah lah, gitu ya. Sekali 2 kali penjelasan tapi masih begitu, lebih baik diamkan. Gitu udah. Ya jangan banyak lagi jawab menjawab, gitu. Ya karena Nabi Muhammad menjamin, ana domin, aku ini penjamin dia masuk surga. Siapa? Yang menghindari perdebatan meskipun dia benar. Jadi hindari adu mulutnya, tinggalin aja dah. Ya kalau bisa kita cooling down. Oh ya mungkin saya salah, udahlah gitu. Damai enak adem gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis ini terdapat syarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Jadi kita beraktivitas sesuai kebutuhan saat ini, bukan kebutuhan ya 20 tahun yang akan datang. Begitu ya. Kecuali kita kebutuhannya untuk akhirat, itu penting. Tapi insya Allah ya framingnya adalah untuk akhirat. Ya, goyah kita tujuan akhirat untuk akhirat. Maka kita selamatkan diri kita supaya aktivitas kita ini nggak melenceng kemana-mana gitu. Ya, aktivitas kita tetap dalam tracknya, gitu ya. Jangan sampai menyimpang. Itu ya, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.